Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ukhrawiyah dengan NIM 21203024. Kali ini saya akan membawakan sebuah video review media pembelajaran bahasa Arab berbasis digital, yaitu sebuah kecerdasan buatan atau AI yang sudah seringkali kita dengar namanya di era digital ini, yaitu ChatGPT. Adapun judul dari video saya kali ini adalah pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana nanti saya akan memperkenalkan apa sih ChatGPT itu dan seperti apa tampilannya, seperti apa fitur-fiturnya, dan juga saya juga akan mempraktikkan bagaimana kita menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi, sebelum kita menuju ke praktik penggunaan bagaimana ChatGPT itu dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai deskripsi umum ChatGPT, tampilan dan fitur dari ChatGPT, kemudian ada konten, media, dan model penyampaian ChatGPT, kemudian ada juga kelebihan dan kekurangan ChatGPT ketika dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Pembahasan yang pertama adalah mengenai deskripsi umum dari ChatGPT. Apa sih ChatGPT itu? Jadi, ChatGPT atau Chat Generative Pre-trained Transformer adalah sebuah model bahasa alami berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI dengan menggunakan pendekatan deep learning yang mampu memahami dan menghasilkan teks secara alami. Dalam pengembangannya, ChatGPT ini dilatih dengan pre-training menggunakan teks internet untuk mempelajari pola bahasa kompleks. Kemudian dilakukan juga fine-tuning dengan dataset yang berlabel khusus untuk melakukan tugas tertentu. ChatGPT ini dapat digunakan dalam bentuk chatbot, asisten virtual, dan sistem dukungan pelanggan, serta mampu merespons input manusia secara alami. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tampilan dan fitur-fitur dari ChatGPT. Nah, dapat kita lihat bersama di layar bahwasanya di pojok kiri atas terdapat sebuah icon pena yang mana itu jika kita klik maka dapat kita gunakan untuk menambahkan atau melakukan chat baru dengan ChatGPT. Kemudian di tengah sebelah kiri ada tanda panah yang merupakan sidebar yang jika diklik maka akan muncul riwayat chat sebelumnya yang telah kita lakukan dengan ChatGPT. Selanjutnya di bawah sebelah tengah ada sebuah kolom yang bertuliskan message ChatGPT yang berfungsi untuk pengguna menuliskan instruksi atau pertanyaan yang akan dijawab secara otomatis oleh ChatGPT. Selanjutnya adalah mengenai konten, media, dan model penyampaian dalam situs web AI ChatGPT. ChatGPT ini merupakan sebuah situs web AI yang berbasis teks, yang mana konten-kontennya disediakan dalam bentuk teks. Media yang didukung hanya sebatas teks saja, tidak mendukung media gambar, audio, ataupun video. Kemudian model penyampaiannya adalah dengan cara dalam bentuk chatbot, yang mana pengguna harus memberikan instruksi atau pertanyaan terlebih dahulu, kemudian ChatGPT akan menjawab dalam bentuk teks sebagaimana yang diinstruksikan oleh pengguna. Berikutnya, sebelum saya menjelaskan mengenai apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan ChatGPT ini dalam pembelajaran bahasa Arab, terlebih dahulu kita akan mempraktekkan pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke teman-teman, jadi sebelum kita menggunakan ChatGPT ini, terlebih dahulu kita membukanya melalui website. Situs webnya adalah chat.openai.com. Nah, di sini kita bisa menuliskan instruksi yang akan kita berikan kepada ChatGPT. Di sini saya contohkan yang pertama adalah bagaimana ChatGPT ini dapat membuat teks berbahasa Arab. Nah, jadi saya akan memberikan instruksi kepada ChatGPT, buatkan sebuah teks berbahasa Arab dengan tema pendidikan, begitu ya. Oke, selanjutnya kita tekan tombol panah ke atas ini yang berguna untuk mengirim instruksi kepada ChatGPT. Nah, mari kita lihat bagaimana ChatGPT menjawabnya.
Nah, di sini cepat sekali teman-teman. ChatGPT langsung menjawab permintaan saya dengan membuatkan sebuah teks berbahasa Arab dengan tema pendidikan. Jadi ini teksnya, Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'lim asasun ila akhirih, seperti itu. Ini banyak sekali. Kemudian contoh yang kedua, saya akan mencoba meminta ChatGPT untuk membuatkan sebuah naskah dialog berbahasa Arab. Nah, mari kita tuliskan instruksinya terlebih dahulu. Buatkan sebuah naskah percakapan berbahasa Arab dengan tema perpustakaan, seperti itu. Kita kirim instruksinya dan kita lihat jawabannya. Wah, bisa juga ternyata teman-teman. Di sini ChatGPT memberikan jawaban dengan sebuah percakapan yang mana tokohnya adalah seseorang bernama Alif dan Ba. Seperti itu ya. Mungkin bisa juga jika kita memintanya dengan memberikan tokoh tertentu. Bisa kita coba buatkan sebuah dialog berbahasa Arab dengan tokoh Ahmad dan Fatimah, gitu ya. Dengan tokoh Ahmad dan Fatimah dengan tema sekolah. Nah, bisa juga teman-teman. Di sini bisa kita lihat ada percakapan antara Ahmad dan Fatimah yang dibuatkan oleh ChatGPT secara otomatis. Kemudian selanjutnya contoh bagaimana ChatGPT ini dapat menerjemahkan sebuah teks berbahasa Arab. Bisa juga teman-teman, kita coba bersama-sama ya. Nah, di sini saya akan mencoba menerjemahkan teks yang dibuat oleh ChatGPT tadi yang mengenai pendidikan. Di sini saya copy dulu teksnya. Salin. Nah, di sini kita instruksikan, kita menulis instruksi terlebih dahulu. Terjemahkan teks berikut ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita masukkan teksnya, kita tempel, kita kirimkan instruksinya. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini diterjemahkan, pendidikan adalah fondasi yang paling mulia untuk kemajuan dan keunggulan suatu bangsa, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ternyata bisa juga untuk menerjemahkan teks berbahasa Arab. Nah, selanjutnya ChatGPT juga bisa menjawab pertanyaan terkait materi pembelajaran bahasa Arab. Oke, kita coba berikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan maf'ul bih dalam bahasa Arab? Kita kirimkan instruksinya.
Nah, ChatGPT bisa menjawab teman-teman. Oh, diberikan contoh juga. Maf'ul bih dalam bahasa Arab merujuk pada objek dari suatu tindakan atau kata kerja atau fiil. Dalam kalimat, maf'ul bih seringkali berperan sebagai yang dikenai atau yang menerima pengaruh dari tindakan yang dilakukan. Misalnya dalam kalimat qara'tu al-kitaba. Alkitab adalah maf'ul bih karena merupakan objek dari tindakan membaca. Nah, di sini ada contoh kalimatnya juga. Kemudian kita coba memberikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa Arab ya teman-teman. Kita coba kita tanya apa ya enaknya. Begini. Ma huwa at-tashbih fi ilmil balaghah? Nah. Wah, ternyata bisa juga. Bisa menjawab dengan bahasa Arab. At-tasbih fi ilmil balaghah huwa ihdal wasail al-lughawiyyah allati ila akhirih. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah ChatGPT juga dapat memberikan kita sinonim kata berbahasa Arab. Kita coba. Kita tanyakan dengan bahasa Arab apa sinonim dari kata at-ta'bil. Ma al-muradif min kalimah ta'bil. Tanda tanya. Kita kirimkan instruksinya. Al-muradif ar-ra'isi li kalimah ta'bil huwa ifsah wa yumkin istikhdam aidan kalimatun misal tawdih. Seperti itu, tidak hanya satu teman-teman. Di sini kita mendapatkan 3 sinonim dari kata ta'bil. Nah, dan yang terakhir kita juga bisa meminta ChatGPT untuk memberikan harokat pada sebuah kata berbahasa Arab yang belum ada harokatnya. Contohnya seperti ini. Kita gunakan kalimat yang tadi kita terjemahkan saja. Mari kita coba. Berikan harokat secara lengkap pada kalimat berikut. Kita tempelkan. Nah, ini sudah ada harokatnya lengkap teman-teman. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah mencapai akhir penjelasan dari video ini, yakni mengenai kelebihan dan kekurangan ChatGPT ketika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Simak video ini sampai akhir ya. Nah, kelebihan dari ChatGPT ketika digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah ChatGPT ini merupakan AI yang dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja, sehingga hal ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi belajar. Yang kedua, ChatGPT dapat memberikan respons secara cepat terhadap pertanyaan atau instruksi yang diberikan oleh penggunanya, seperti yang kita lihat bersama-sama tadi dalam contoh yang saya berikan. Kemudian yang ketiga adalah ChatGPT dapat memberikan tanggapan atau jawaban dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dan kelebihannya yang terakhir adalah ChatGPT mampu menjawab berbagai pertanyaan dan menanggapi berbagai instruksi terkait pemahaman bahasa Arab dari yang sederhana hingga yang kompleks. Kemudian mengenai kekurangan dari ChatGPT sendiri adalah yang pertama, ChatGPT ini merupakan sebuah AI yang berbasis teks, sehingga instruksi dan tanggapan yang diberikan hanya berupa teks saja. Artinya, ChatGPT ini tidak mendukung jika digunakan untuk pembelajaran keterampilan maharah, istima' dan kalam.
Kemudian kekurangan selanjutnya adalah meskipun jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh ChatGPT ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, tetapi kita tetap harus mengeceknya kembali untuk memastikan kebenarannya karena terkadang terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh ChatGPT. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah ChatGPT ini tidak didukung media, gambar, video, dan audio untuk mempermudah pemahaman siswa dan untuk pembelajaran maharah istimak dan maharah kalam. Semoga kedepannya ChatGPT memberikan fitur ini untuk mempermudah kita ya. Dan yang terakhir adalah ChatGPT ini tidak dapat memberikan penilaian kritis dan mendalam pada karya siswa sebagaimana yang dilakukan oleh seorang guru yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait pembelajaran bahasa Arab. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri video kali ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi ChatGPT adalah sebuah AI yang dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam pembelajaran maharah, qiraah, kitabah, dan juga menerjemah. Nah, namun demikian, ChatGPT juga memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan sebelum kita menggunakan ChatGPT ini dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.